Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Perkenalkan saya Muhammad Qotibul Umam dari Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin, Polaman Mijen, Kota Semarang, yang pada kesempatan kali ini akan menguraikan tentang birrul walidain. Sudah sepantasnya sebagai seorang anak kita wajib untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Islam istilah ini disebut atau kita kenal dengan birrul walidain. Dari segi arti, birrun bermakna kebaikan dan walidain bermakna kedua orang tua. Nah, artinya berarti berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini bisa kita kiaskan kepada orang tua, baik jasad, agama, ataupun orang tua mertua. Dalam Al-Quran, kata baik atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya disebut dengan kata birrun saja, melainkan ada pula menggunakan kata ihsan dan ada kata ma'ruf. Nah, secara umum ketiga kata ini mengandung makna yang sama, yaitu sama-sama baik atau perbuatan baik. Lalu apa makna di balik kata-kata ini? Kenapa ditempatkan pada tempat yang berbeda-beda? Tentunya ada sebuah rahasia kenapa lafal birrun sendiri itu dikaitkan dengan kata walidain. Nah, dalam suatu keterangan dijelaskan bahwa makna birrun adalah kebaikan yang condong kepada akhlak atau tata krama, sehingga menjadi suatu keharusan kepada anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya, seperti menaati semua peraturannya, semua apa yang menjadi perintahnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Subhanallah. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika orang tua masih ada di dunia saja, melainkan ketika orang tua sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, kita pun masih berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Caranya bagaimana? Caranya adalah selalu mendoakannya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana dikatakan idza matabna adama in qata amaluhu illa min salasin. Tatkala ketika anak Adam meninggal dunia atau mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun sholeh yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, di sana Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah kepada selainnya. Dan di situ kata waqadha dalam Ibnu Katsir dimaknai sebagai wawasso atau berwasiat, sehingga setelah Allah memerintahkan untuk menyembah kepadanya saja, Allah memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, yaitu untuk tetap berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini menggunakan kata ihsan, berbeda dengan kata birrun. Ihsan di sini menurut suatu keterangan dijelaskan apa? Ihsan adalah sikap baik yang timbul dari panggilan hati nurani, bukan karena pamrih. Jadi ibaratnya kita itu dalam olehnya melakukan kebaikan itu mak betunduk. Dalam ayat selanjutnya, masih dalam ayat ini diterangkan bahwa ketika orang tua masih dalam pemeliharaan kita dan orang tua dalam keadaan menua semakin tua, kita jangan sekali-kali mengucapkan perkataan yang menyakitkan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa kata saja sebagai kata yang ringan diucapkan namun ini jelek, itu pun tidak boleh. Subhanallah. Begitu indah kalam Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk menempatkan kata pada suatu hal yang tepat dan pas. Bukan hanya mempertimbangkan sastranya saja, namun mempertimbangkan ruang dan waktu yang tepat.
Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah sehingga kita dapat berbakti kepada kedua orang tua dan selalu membahagiakannya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bukti cinta pada